cinta itu porsinya beda-beda. Kayak cintaku, dan bentuknya juga beda-beda. Bentuknya beda-beda juga. Cintaku ke A, cintaku ke B, cintaku ke C, dan punya persentase yang berbeda-beda pula gitu loh. Dan kayak cinta habis di orang lama menurut aku itu nggak tepat. Mungkin cinta yang dulu emang berhenti di orang lama, tapi cinta yang baru bakal datang lagi. Iya, jadi bukan hanya sekedar melanjutkan hidup sebenarnya, tapi yang melanjutkan hidup ya pasti butuh cinta gitu kan. Iya, aku takut kalau ada seseorang yang lagi sedih karena sebuah masalah untuk mengucap sabar dari mulut aku itu sangat berat. Iya. Jadi aku cuman bisa bilang kayak you need anything, kabarin. Iya, kamu butuh apa? Kayak aku, karena menurut aku sabar itu bukan sebuah kata yang ringan untuk diucapkan kepada orang yang lagi sedih. Apa definisi cinta menurut kalian? Ini Brian jago banget jawab. Kok dari aku sih? Kamu dong, kamu kan manusia paling deep yang ada. Come on, you go. You go. Brian, you're the most romantic, heart warmed up. Heart warmed up. Your heart burns in love. Kamu dulu deh. Definisi cinta menurut aku itu cinta itu menurut aku tuh luas banget ya. Tapi kalau misalkan kita kerucutin lagi ke dalam diri itu sebenarnya tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan ke orang lain tuh cinta menurut aku. Kayak dan nggak semua cinta itu romantis. Menurut aku cinta itu banyak banget. Kayak aku sama pasangan itu cinta romantis. Aku sama mama, aku sama Kabela itu bukan cinta romantis. Dan cinta itu sebuah rasa yang spesial menurut aku. Iya nggak? Rasa spesial dan rasa yang unik karena setiap orang memiliki definisi cintanya masing-masing. Iya sih. Emang itu makanya pertanyaan setelah aku ditanyakan apa definisi cinta atau apa arti cinta itu emang susah. Tapi menurut buat aku mungkin kalau bisa dibuat satu kata, acceptance. Menerima. Karena kamu mencintai seseorang artinya kamu juga harus menerima buruknya juga. Betul. Kamu cinta sama hal buruknya, kamu cinta sama hal-hal kecil yang buat kamu kesel, mau itu ke pasangan atau ke keluarga tuh kayak kamu ngeselin ya, tapi aku cinta sama kamu. Itu kata aku di saat cinta sesungguhnya kekurangan orang tuh biasanya pada akhirnya jadi kayak one of the reasons why you love. Iya. Makanya ada banyak hal yang kadang bikin orang terlihat bodoh saat mencintai. Betul. Karena dan buta, iya dan buta sama apa yang orang omongin. Karena itulah cinta yang kamu bilang tadi. Acceptance. Sebuah penerimaan hal yang menurut orang nggak diterima, kita terima karena apa? Karena kita cinta dia. Karena nggak ada manusia yang sempurna dan emang Iya. untuk menunjuk. Kayak aku sama pacarku contohnya. Aku kan lumayan temperamen kadang-kadang. Dia sabar, dia terima. Dan Mawar tuh kadang, nyebutin merek aku. Dan pacarku juga. Pacarku kadang-kadang juga quite gampang indecisive. Tapi ya aku kesel, tapi I love that about her gitu. Jadi emang acceptance lah. Iya benar. Susah loh menerima. Soalnya kalau emang dari cinta tuh cuma membara doang kayak untuk selamanya sampai tua kayak nggak mungkin bisa. Iya betul. Harus bisa menjadi romantic partner, sahabat, musuh kadang-kadang teman diskusi. Ya. Well, cinta menurut aku bukan cuman perasaan di antara Dua insan. dua 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 manusia atau satu doang gitu. Cinta menurut aku it affects almost sehari-hari aku, basically my whole life, karena ya cinta itu bisa terhadap apapun, diri sendiri, pekerjaan. Karena menurut aku kalau di hati kita udah nggak ada cinta, udah nggak ada love, jalanin sehari-hari itu bakalan depresi sih. Jadi cinta is the way I live my life. Betul. Dan makanya kadang banyak dari kita yang belum bisa nemuin dirinya sendiri, belum mencintainya dirinya sendiri, dan kadang sebenarnya dia udah menemukan cinta dirinya sendiri, tapi keadaan yang membuat dia benci sama dirinya gitu. Tapi ya itu juga buat aku kadang-kadang aku lumayan setuju sama orang kalau
love yourself, be happy, be ini. Life is not only sunshine and butterflies gitu. Betul. Kayak menerima diri sendiri atau cintai diri sendiri tuh emang di saat kamu sedih ya udah aku sedih, nikmatin. Betul. Udah marah, Betul. nikmatin gitu. Jadi Itu betul banget. You got harus cinta sama cara diri kita tuh recover from cara diri kita tuh kayak nge-heal. Betul. Maka itu pada saat aku kehilangan almarhum, aku muak banget kalau dibilang kayak ayo dong sayang sama diri kamu sendiri, jangan sedih terus, jangan ini, move on. Aku muak banget apalagi kalau dibilang sabar karena itu saatnya gue menerima rasa sakit gue gitu loh. iya emang harus kalau malah kalau dihindarin terus malah bahaya kadang-kadang mesti kemana-mana. Betul. Traumanya malah lama kalau kita maksa perasaan itu nggak hadir gitu loh. Mungkin kadang-kadang kalau Aku takut kalau ada seseorang yang lagi sedih karena sebuah masalah untuk mengucap sabar Sama. dari mulut aku itu sangat berat. Iya. Jadi aku cuman bisa bilang kayak you need anything kabarin. iya, kamu butuh apa? Kayak aku karena menurut aku sabar itu bukan sebuah kata yang ringan untuk diucapkan kepada orang yang lagi sedih. Tahu apa yang sebenarnya niatnya benar, sebenarnya niatnya mereka tuh baik. baik benar. Tapi kadang-kadang terlalu kayak ikhlasin aja, sabar. Itu yang kata-kata itu yang selalu hadir di hidup aku. Jadi ada orang dalam hidup aku yang lumayan dekat, anaknya baru meninggal gitu. Dan aku ingat banget aku sama dia di rumah sakit ini baru kejadian kayak 2 bulan lalu. Anaknya umur 17-16 tahun gitu meninggal. Ke rumah sakit, aku di sana terus aku cuma ingat keluarga, ya kamu harus ikhlasin aku langsung peluknya. Enggak, nangisin aja. Nangisin aja, keluarin. Soalnya kalau dihindarin terus ikhlas malah bahaya. Betul. Iya. Betul banget. Kayak harus nonton film Ketika Berhenti di Sini. Promo malah gitu. Ya, tapi lagi. itu benar, maksudnya kayak cara orang menerima kehilangan itu berbeda-beda dan hal yang paling baik yang kita bisa lakukan di orang sekitar ya just be there aja. Iya. Betul. Standby aja. Betul. Ya, iya nggak? Iya, iya banget. Dan setiap orang yang sedih itu mereka sadar akan kesedihan mereka kok. Mereka Nggak sadar selalu. bahwa they know that mereka harus Soalnya- sabar dan mereka juga tahu mereka harus mengikhlaskan. Iya. Iya. Because there's denial, there is Iya. ini segala. Like, ada stepsnya ada ya. step-stepnya. Ada step di mana marah. Terus kayak enggak ini harusnya nggak terjadi di hidup aku kayak gitu. Ada momen-momen kayak gitu sampai akhirnya ya perasaan memaki itu tuh aku keluarin aja. Kayak misalkan makanya perlu banget sebenarnya kita bimbingan psikolog. Karena kan nggak Penting. semua orang itu aware sama hal kayak gitu ya. Konsultasi ke psikolog dan sama hal kayak walaupun gitu. juga aware takutnya bias kalau orang yang kita kenal. Iya, betul. Jadi Makanya emang iya. cari psikolog yang benar-benar nyaman karena nggak semua psikolog juga bikin kita nyaman. Ada beberapa yang pertanyaannya terlalu menyudutkan dan yang lain-lain. Aku pribadi berganti psikolog dalam 1 tahun aja bisa 18 Dan itu nggak ada kali masalah. dan itu nggak ada masalah. Selama kita merasa nggak cocok dengan psikolognya kita wajib pindah karena kita yang punya kendali di hidup kita dan ketika kita udah berikhtiar, udah berusaha menjadi lebih baik, menangani rasa sakit, menangani rasa luka kita dan step apa yang tepat untuk menangani luka. Pada akhirnya sebenarnya yang tahu jawabannya cuma diri kita sendiri. Yang tahu jawabannya itu cuma diri kita Makanya sendiri. kebaikan psikolog juga nggak semua, kebaikan itu biasanya menanyakan. Betul. Menanyakan dan mengarahkan gitu. Jadi emang enjoy the journey, it's shit enjoy the journey. Betul. Dan mungkin satu hal yang aku pengen ngomong ke orang-orang yang menurut aku tuh sangat aku mungkin salah tapi menurut aku ini hal yang sangat tidak bagus. Kalau ada orang yang baru lagi berduka, jangan kirimin styrofoam gede berduka cita ini styrofoam gede di rumahnya, please don't gitu. Iya. Menurut aku kayak itu ya mungkin niatnya baik ya tapi pertama kamu keluar rumah gede tulisnya mengingatkan kamu lagi duka. Wah, itu Iya. traumaku sebenarnya. Dan kedua yang bersihin nanti juga kali yang lagi berduka. Jadi Iya. udah berduka. Berduka lagi. Iya berduka. Kalau emang mungkin bunga kecil atau Iya. apa gitu tapi gede gitu turut berduka cita dari keluarga ini mudah-mudahan ini kayak
Menurut aku ya personally itu nggak hal Tapi- yang harus dilakukan. Aku mungkin ini sebenarnya harusnya dimasukin film, tapi entah mengapa akhirnya nggak jadi. Ketika waktu aku nikah sama almarhum, kan banyak juga tuh ucapan-ucapan kayak gitu, kayak selamat menempuh hidup baru. Oh. Dan 6 bulan setelah itu di tempat yang sama tulisannya berduka cita Amr. Itu aku keluar rumah untuk waktu itu aku idah dan aku nggak kuat untuk ada di sana, jadi aku ke rumah kakakku kan di Geraha. Aku keluar rumah ngelihat sederet itu tuh makin depresi aku, kayak oh my god sedih banget. Di dalam mobil aku nangis sekencang-kencangnya. Bener sih, bener, please. Soalnya aku berapa kali kayak ada orang yang berduka, terus aku melihat itu depan rumahnya tuh kayak enggak banget gitu. Kalau mau buat small surat yang personal atau just be there gitu. Biasa orang berduka nggak butuh apa-apa kok, just be there, nemenin. Makanya kita dalam Islam kan ada berapa hari di Indonesia lebih tepatnya berapa harian ini, 40 harian ya biasanya ya. Itu kan secara tidak langsung 40 harian. Kayaknya itu untuk mengumpul gitu supaya kita di sini kok rame-rame, kita berdoa buat kamu gitu rame-rame. It's something good gitu. Tapi jangan styrofoam gede. Yang tulisan, wah saya berduka cita. Pohon uang. Iya. Berduka cita pohon duit ya. Iya, duit. Kenapa nggak langsung duit aja? Duitnya aja gitu. Nih, gini liburan ke Bali. Iya, kayak gitu. Ayo kita jalan-jalan. Gitu kan. Kapadokia. Tayangan putus. Nah, nggak putus. It's my dream, Mas. Tahu nggak kamu? Tahu. Itu ngetren banget gitu. Iya. It's my dream, Mas. Iya, itu tahu aku. Putri Marino the best. Kalian kok selalu nanya anak kecil sih, tahu? Apa itu lagu? Itu anak kecil. Bayi kita nih, bayi kita. Enggak, ini yang udah gede ini mah. Gede. Gede. Gua gede ya? Gede. Dia sih ngebahas tentang apa namanya? Kehidupan. Tadi tentang cinta, terus Kehilangan. kehilangan. Nah, aku tuh sering banget dapat kata-kata seperti ini. Kalian setuju nggak? Cinta habis di orang lama, sisanya melanjutkan hidup. Menurut kalian tuh relate Masih nggak? gimana? Enggak, Cinta nggak habis di setuju orang aku. lama. Masih gimana? Kayak banyak banget aku ngeliat di viti-viti kayak apa namanya, cintaku habis di orang lama dan sisa dari hidup dia tuh melanjutkan hidup. Kayak hidup tanpa cinta, hidup kayak gitu. Menurut So kalian it's setuju only nggak? for your ex gitu, your love, atau it's only for the person in the past and the future, your love tuh left there aja. Makanya itu yang aku selalu bilang ya. Nggak salah juga, maksudnya emang kalau orang hidup gitu ya silahkan. No, I don't agree. Tapi kan perspektif orang berbeda-beda, like-nya orang berbeda-beda. Tapi ya itu masalah dari pembahasan pertama kita. Buat mereka cinta itu apa? Kalau cinta buat mereka tuh orang, ya make sense. You understand? Tapi kan cinta buat orang berbeda-beda gitu. Jadi emang tergantung. Kalau aku sih percaya ya cinta sama orang A, pas kita pindah, maksudnya kayak move on, cintanya berbeda. Itu yang aku pengen ini juga. Iya. Kayak That's menurut really good aku one. cinta itu porsinya beda-beda. Kayak cintaku, Dan bentuknya juga beda-beda. bentuknya Semua. beda-beda juga. Cintaku ke A, cintaku ke B, cintaku ke C, dan punya persentase yang berbeda-beda pula gitu loh. Dan kayak cinta habis di orang lama menurut aku itu nggak tepat. Mungkin cinta yang dulu emang berhenti di orang lama, tapi cinta yang baru bakal datang lagi. Iya, jadi bukan hanya sekedar melanjutkan hidup sebenarnya, tapi yang melanjutkan hidup ya pasti butuh cinta gitu kan. Iya. Jadi kayak buat kalian yang suka komen kayak gitu, cinta habis di orang lama dan sisanya melanjutkan hidup, kalian zolim loh ke orang-orang yang nemenin kalian. Tapi kalau emang masih mereka kayak gitu, merasa gitu di situasi sekarang, silakan nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kamu emang udah mulai terbuka lagi, cinta itu bakal datang kok. Betul. Dan terkadang di waktu yang kita nggak pikirkan tiba-tiba ada cinta itu, boom gitu. Benar. Cinta itu perasaan yang kadang datangnya kita tidak bisa prediksi. Bisa dadakan. Bisa Iya. dadakan banget. Dan kadang-kadang kita nggak siap gitu kayak Iya. Bisa dadakan. hah? Gimana nih? Iya. Fun fact, aku dulu sama pacar aku sekarang, I used to hate her. Oh ya. Yes. Hate is a strong word. Hate. I didn't like Oh her at my all. god. I didn't like her at all.
Soalnya kita ada project bareng, ada project lah yang dimana menurut aku kayak ini project make or break aku gitu. Aku udah kasih waktu 5 bulan gitu kayak at least just try to work together with me. Kejadian lah intinya gimana. Terus aku udah sampai ngomong, sorry ya kayak udah masa bodoh, aku dulu juga ngasal. I don't give a F about you ya udah kayak gitu. Udah sampai segitunya. Terus tiba-tiba 4 tahun sekarang. Iya. Lucu kan? Lucu loh. Hahaha, lucu banget. Makanya bener, akhirnya bener papatah jangan terlalu benci nanti jadi cinta itu rock Kejadian di Brian. kejadian di Brian. Contoh nyatanya, aku belum pernah sih kayak gitu karena aku juga bukan tipe orang yang bisa ngebenci orang sebenci itu gitu. Aku bisa banget tuh. Iya sama lagi, aku juga gak bisa ngebenci orang segitu-gitu Aku lagi bisa ya. banget. Aku bisa banget kalau ada orang yang salah yang bener-bener menurut aku udah lewat batas. Aku nggak mandang kalian lagi. Ih, takut. Iya. Kalau aku Aku tuh banget aku. nggak bisa kayak gitu. Tapi ketika aku udah mulai ada perasaan gak enak sama satu orang, aku lebih memilih untuk pergi. No, I will show you if I don't like you. Sama kayak aku, soalnya kayak di hati aku jadinya aku takutnya ngebebanin akunya. Betul. Jadi mendingan kayak Malah di saat kamu merasa kayak kamu harus pergi, ngindar-ngindar, dan orang itu nggak tahu salahnya di mana, itu buat aku kayak capek gitu. Jadi aku mending ketemu kamu, terus a few times malah aku ketemu orang. Kamu kenapa sih? Ya, I don't like you. kalau di aku Aku ngomong gitu, I don't like you. agak frontal ya. Kalau di aku justru kalau aku harus berhadapan dengan dia, aku capek. Iya. Jadi aku lebih mending kayak ya deh, ya udah, Soalnya udah kan- nggak ada aja deh dia. Iya, ya. itu sama. Aku In the bener-bener- end juga sama. Iya. Tapi kan masalahnya kalau kalian contoh orangnya yang nggak tahu dibenci, kemungkinan besar apalagi di dunia kita kan suka muncul-muncul terus kamu harus chat kadang-kadang kan. Iya. Kalau aku, I will tell you in front of your face. Kayak kamu kenapa sih? Kok berubah? I don't like you. Oh my god. I don't like you. Kalau aku enggak sih, aku ya nggak tahu, nggak punya rasa benci itu. Masanya Iya. dari benci itu awal pastinya. Terus lama-lama tuh kayak ya udah, I don't care. Iya. I don't Nah, care. aku juga pada akhirnya nanti ketika aku udah mulai menghindar dan kadang udah nggak tahu alasan aku benci dia waktu itu apa ya. Jadi ya udah balik lagi gitu. Aku tuh menghindar karena aku ya udah aku pengen fokus dengan hidupku. Wah, Dan emang karena hebat kalau kali misalkan aku Enggak. terus berhubungan sama dia atau misalkan terus kayak so baik di depan dia, aku akan terus membenci dia. Yes, itu Iya benar. kan? Jadi aku belajar untuk Iya, mendingan Kak. kayak diudahin aja tuh gimana sih? Bukan dalam arti kayak aku bisa sama dia aku tetap mikirin dia ya. Kalau dia aku sama sekali gak Aku ada juga ego. enggak. Aku ngejauhin diri, aku di otak aku tuh bener-bener kayak kehapus gitu loh. Iya. Memorinya dia tuh Bukannya kayak gimana kamu sih? kehapus gitu dianya. Jadi kayak ya itu pas ketemu dia lagi baru aku tiba-tiba udah mendadak nggak ada perasaan terhadap dia. Iya. Biasanya Kayak gitu. pas aku ketemu lagi di suatu acara atau misalkan udah berbulan-bulan gak ketemu kayak oke. Iya. Apa ya? Kok asik ya? Aku bisa gitu loh. Kok dia asik sih hari ini? Enggak. Aku juga. Aku kalau orang yang nggak berubah dan nggak mengaku salah selalu tetap bakal kayak I won't like kayak langsung ngindar tapi kayak if you talk to me you will feel like there's something wrong gitu. Tapi kamu nggak capek? Karena aku malah ngasih tahu. Aku nggak ngumpetin apa-apa. Itu ngebuat kamu nggak capek? Enggak, karena aku keluarin. Jadi kalau kamu ketemu mukanya dia lagi gitu, kamu Dia nggak bakal mau ketemu aku lagi, karena aku udah ngomong ke dia. So he's gone. Iya sih. Kalau kita beda. Dia Kalau ngapain? kita pergi untuk Iya. apa? Kalau aku ngusir, Kalau dia ngusir. Jadi ngapain aku capek-capek cabut? Lu aja yang cabut gitu. Iya bisa sih Brian. iya sih. Ngerti kan? Wajib Jadi kayak gini nih. dicoba sih. If I tell you right now, kamu ngobrol. Kalau aku nggak mau nyoba kalau aku. Nggak, Agak Cok. berat buat aku. So, aku ngomong ke kamu gini. Gitu ngomong, kamu ngerasa aneh. Ya, karena aku Kok nggak suka kamu sama aneh kamu. sih Brian? Ya, cause I don't like you. I don't like talking to you. Oh my god. Habis itu kamu mau masih ketemu aku? Enggak kan? Iyalah, pasti bakal awkward banget. Iya, tapi kalau aku digituin sama orang, aku bakal minta maaf sih. Aku minta maaf, aku salah apa Ya, gitu. karena itu tuh orang baik. Kalau gitu aku kemungkinan besar nggak benci sama aku. Tapi orang yang kita tetap nggak tahu, ya udah bisa bodoh. Tapi kalau di ceritanya bilang kayak Brian, maaf banget nih aku udah salah sama kamu, salah aku apa? Can I fix it? Ya, I will tell them. Oh, oke. I will tell them. Ya, enak juga sih, Iya sih. confrontational. I will tell them. Tapi Kayak- kalau mereka ngomong doang, soalnya baik banget. Zaman sekarang aku mengucapkan kata maaf tuh gampang banget. Tapi don't really mean it. Hmm. Iya. Maaf untuk menyelesaikan masalah, tapi bukan maaf
untuk maaf untuk meminggirkan masalahnya, tapi maaf bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Jadi baik banget. Ya udah aku minta maaf deh kalau aku udah salah. Emang lu tau salah lu apa? Iya. Oke. Oh iya, udah gue kasih tau salah lu apa. Emang lu merasa itu salah? Itu kayak Iya. kan aku nggak salahin mereka juga. Mhm. Karena menurut aku juga salah dan benar buat orang-orang tuh berbeda-beda. Betul. Dan kalau menurut aku salah dan kamu nggak salah, ya udah nggak apa-apa. Iya, nggak Dan cocok, kita nggak udah. cocok. Iya. I just tell you, aku nggak setuju sama kamu mau silakan pergi, silakan gitu. Iya sih. Iya Unik sih. ya manusia ya. Ya itulah manusia. Iya, unik lah. Dengan beragam warna dan beragam otak. Lebih unik lagi punya kucing kayak monyet sih, lebih unik lagi sih. Lunar. Ya tapi itu pun sekarang aku coba. Dulu aku frontal banget. Baru berapa kali tuh berantem sama kru tuh gara-gara itu. Atau sama orang tuh aku berantem bisa ngomong gitu. Aku mending selesaiin sekarang gitu. Tapi sekarang agak lebih kayak subtle caranya. Iya. Kayak sempat ada sama Yasmin gitu kayak jadi lebih biarin aja lah. Enggak, skip. Shock. Aku merhatiin ekspresi kayak lagi gini kan. Shock. Enggak. Jeng. Ya gitulah. Oh my god, ternyata obrolan kita udah sepanjang ini. Berapa guys. menit tuh? 44. Wah, langsung promo aja guys gimana? Oke. Boleh banget. Itu ngapain sih senyum promo ya? Ya kayak nungguin kalian duluan, aku kan mengakhiri. Oke. Ayo. Pro. Closing video ini dong. Oh, kita closing dulu. Gila ya teman-teman, kok gila sih? Enggak apa-apa. Ini cukup Gila. unik dan seru. Kita ngobrolin banyak hal dan ada serius bercandanya lebih banyak. Iya. Tapi ya itulah hidup ya, kita nggak terlalu harus menseriuskan suatu keadaan, karena di tengah itu juga ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita tertawakan gitu. Sama baik hal juga di luar tangan kita, jadi Betul. jadilah ketawain aja. Ketawain aja, hahaha. Di gunung, di sana gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Lanjutin pantunnya. Di sini gue Bahasanya bingung, aku pun bingung. Mama lagi. Aku bingung. Jadi- Jangan lupa. Disuruh pantun malah nyanyi. Aku malah mikir, aku bingung jadinya. Terus itu apa? Bukan di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Aku bingung deh kamu, atau biasanya wayang bingung dia mau kemana. Yang penting bisa tertawa. Gitu Oh, pantunnya. gitu. Mana kalau VJ mereka gak seru. Kita nggak nonton ya. Anak bule Ya. kalian. Ya. Dulu juga tau kayak jalan-jalan ya Tuhan ke pasar Senen. Yeah. Muka saya bule, tapi jiwa gua sangat Indonesia. Kan bule Depok. Bule Depok. Sumpah galak banget tau ya, bule Depok. Siapa bule Depok? Soalnya masalah itu kita gak jadi closing ya. Soalnya aku kira kan sama komedian sama itu bercanda semua. Aku kira nama-namanya pada bercanda-bercanda. Iya. Ya udah aku terus saya bule Depok itu karena PD Iya, kan, brand the benar. money. Iya. Bule Depok. Ternyata namanya serius semua. Nama anaknya namanya. Gue bule Depok sendiri ya udahlah enggak apa-apa lah. Tapi itu jadi viral loh. Iya lumayan. Dia Jadi pasti nggak tahu viral. lagi ngomongin apa. Enggak. Pura-pura ngerti aja, itu kan pekerjaan saya. Ya udah langsung closing aja dah. Ntar lari kemana Oke lagi. teman-teman, terima kasih banyak udah nonton kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yes. Jangan lupa untuk subscribe YouTube aku Yasmin. nanti aja ya tapi di Instagram aku. YouTube Brian juga, Ya, udah kan? ada Yes. brand the money. Kayak gitu. Komen hal-hal positif dan jangan lupa nonton 172 days Di seluruh bioskop kesayangan kalian. tanggal. tanggal 23 November. Di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan satu dunia deh. Amin. Amin. Amin.